Halo para pemuda-pemudi harapan bangsa, apa kabarnya? Kembali bersua dengan saya, orang yang masih ngaku-ngaku ganteng kalem. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film bergenre hororisasi produksi 2011 yang saya yakin seyakin-yakinnya Anda semua akan dibuat merem kalau lagi tidur sehabis nonton film ini. Dan seperti biasa tidak usah banyak mencoblak, mari kita tampilkan. Awal cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja gaul keren dan juga pintar bernama Charlie tanpa Van Houten yang tinggal dan sekolah di pinggiran kota Las Vegas bersama ibunya. Pemeran utama bernama Charlie ini selain gaul keren dan pintar, ia juga menjadi idola yang diperebutkan para gadis-gadis di sekolahnya. Mirip-mirip sayalah waktu sekolah dahulu. Tak heran dengan predikatnya itu, ia berpacaran yang tentu saja dengan seorang gadis bernama Amy. Sore hari sepulang jalan-jalan tapi nggak jajan, ibunya Charlie memperkenalkan tetangga baru mereka bernama Jerry. Yang menurut ibunya Charlie, Jerry pindah ke kelurahan mereka karena sudah bosan diudag-udag kucing garong bernama Tom. Berapa hari kemudian di sekolah, teman Charlie bernama Edward memberitahu akhir-akhir ini banyak siswa yang hilang, termasuk teman satu tongkrongan mereka saat Charlie masih jomblo bernama Adam. Yang menurut penuturan Edward, kasus hilangnya Adam beserta beberapa siswa lainnya kemungkinan besar diculik Dracula. Dan dengan keyakinannya itu, Edward meminta Charlie berhati-hati karena si Dracula itu sekarang sudah menjadi tetangganya Charlie, yaitu Jerry. Kemudian Edward meminta Charlie tidak pernah mengizinkan si Jerry masuk ke rumahnya, karena konon Dracula tidak akan masuk ke rumah jika tidak dipersilahkan masuk oleh si pemilik rumah. Mendengar ceritanya Edward, Charlie lebih memilih berpikir rasional, karena menurut sepengetahuannya, Adam bukan diculik Dracula atau dihakan juri, tapi karena Adam sedang nyumput akibat jagoannya kalah dalam pemilihan ketua RT. Dan menganggap temannya itu keseringan nonton review film horor dan sekarang sedang mabok jamur sapi. Edward bersikeras bahwa omongannya itu bukan hoak dan mempunyai bukti jika Jerry benar-benar seorang Dracula. Masih menurut Edward, sejak melepas status jomblonya dan berpacaran dengan Amy, Charlie jadi lupa akan persahabatan mereka dan tidak peduli jika Adam hilang. Yang dengan omongannya itu, membuat Charlie nyuntrungkeun si Edward. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Edward dihadang Jerry si Dracula, yang saat itu Jerry sudah tahu jika Adam dan Edward memata-matai dirinya. Lalu berkata, Adam beserta keluarganya sudah ia habisi beberapa malam yang lalu. Kali ini, Edward yang akan dia hisap darahnya. Dan tanpa perlawanan walaupun sempat ngabecir, Edward harus merelakan leher satu-satunya digigit Jerry si Dracula di kolam renang. Esok harinya di sekolah, Charlie menyadari Edward teman seperjuangannya saat masih jadi player COC menghilang tanpa kabar berita. Dan sepulang sekolah, mendatangi rumahnya Edward mencari tahu kondisi temannya itu yang mungkin saja sedang sakit karena kelamaan ngejomblo. Tapi menurut orang tuanya, Edward sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Kemudian di kamarnya Edward, Charlie menemukan petunjuk lewat sebuah catatan. Lalu setelah memutar video, terlihat saat-saat mobil Jerry masuk ke halaman rumah. Tapi anehnya, tidak terlihat orang atau supir yang membawa mobil tersebut. Dan saat pintu mobil terbuka, juga tidak terlihat si Jerry turun dari mobil. Karena jika benar manusia, tentunya si Jerry harus terlihat bebengetannya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dari sini Charlie mulai meyakini jika Edward tidak ngawadul. Sepulang dari rumahnya Edward, Charlie yang akan masuk rumah tiba-tiba dikagetkan Jerry. Dan dengan watadosnya, Jerry meminjam beberapa botol minuman yang bikin liar, karena menurutnya, selain stok di rumah habis, Jerry akan kedatangan tamu spesial tanpa telur 2. Kalaupun harus membeli, pastinya warung-warung sudah pada tutup. Charlie yang mulai waspada dan ingat nasihatnya Edward,
sama sekali tidak mempersilahkan Jerry masuk rumahnya. Alhasil, si Jerry ngajanteng di lawang panto. Pantes maneh nongtot jodoh atuh Jer euy. Malam harinya Charlie yang sedang tidur sambil merem, tiba-tiba terbangun mendengar suara jeritan seorang wanita. Dan dengan pulsa yang tinggal goceng, kemudian menelepon 911. Tapi setelah polisi sampai ke rumahnya Jerry, mereka malah seserian mendengar penjelasannya si Jerry dan menghimbau Jerry untuk pelan-pelan saja supaya jeritannya tidak terdengar oleh tetangga. Setelah bapak-bapak polisi pergi yang kemudian disusul keluarnya Jerry dari rumah, entah kemana saya juga nggak tahu, Charlie lalu menyelinap masuk ke rumahnya Jerry. Dan karena belum pernah ngebongkar pintu, lewat abah Google Charlie bertanya tutorialnya. Di dalam rumah Charlie memeriksa setiap tempat dan memfoto sebuah simbol atau tanda atau apalah itu saya juga nggak paham. Hingga pada akhirnya, setelah mendapat petunjuk Pak Sutradara, Charlie membuka lemari pakaian yang ternyata di dalamnya berisi salah satu calon korbannya, Doris, yang juga temannya Charlie. Tapi saat akan membuka kunci pintu, tiba-tiba Jerry datang dan memaksa Charlie sembunyi. Beberapa saat kemudian Jerry yang sudah kenyang tanpa berterima kasih atau nganuhunkeun sudah dikasih darah segar, pergi begitu saja meninggalkan Doris yang sudah tidak walakaya. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan Charlie menggotong Doris keluar kamar. Namun saat Charlie keluar bareng-bareng Doris yang saat itu bersamaan dengan terbitnya sang surya, tanpa Charlie sadari tubuh Doris hangus begitu saja dan meninggalkan ruhak. Yang kemudian sama-sama kita ketahui, konon jika seorang sudah digigit Dracula, maka hasilnya orang itu akan otomatis jadi Dracula tanpa perlu mendaftar keanggotaan. Sedangkan si Jerry, yang menyaksikan sambil senyum-senyum malah asyik ngagogosan limus. Beberapa waktu kemudian Charlie mencoba mencari alamat pemburu Dracula yang acaranya sering nongol di internet layar biru. Dan dengan menyamar sebagai wartawan, Charlie berhasil menemui si pakar Dracula bernama Peter Vincent tanpa desta. Charlie lalu menjelaskan tujuan kedatangannya serta meminta wejangan dan petuah atau tutorial cara membasmi Dracula dengan cara baik dan benar. Namun Kang Peter tidak menganggapnya serius dan malah menertawakan ceritanya Charlie, serta mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang seperti di internet atau acara-acara TV yang dengan kesaktian bisa membasmi Dracula dengan mudah. Karena itu hanya acara bobodohan untuk menambah subscriber dan tentu saja mendapatkan AdSense. Charlie yang mulai kehel berusaha menjelaskan apa yang ia alami beberapa waktu lalu. Kemudian menunjukkan foto sebuah simbol di rumahnya Jerry. Dan menjadi saksi bagaimana si Jerry menggigit serta menghisap darahnya Doris. Dan ia telah kehilangan 2 orang teman nongkrongnya di warung kopi Mang Udin, yaitu Adam dan Edward. Peter yang sedang rusing itu pun mengusir Charlie dan hanya membuang-buang waktu berharganya saja untuk HS. Beberapa jam kemudian usahanya menemui Peter sia-sia. Charlie kini mempersiapkan diri dengan benda-benda yang dianggap bisa membunuh atau setidaknya bisa mengusir Dracula, walaupun dianggap konyol dan halu oleh ibunya. Sementara itu 2 orang temannya Charlie yang sedang memperhatikan kegiatannya tiba-tiba didatangi Jerry si Dracula. Dan tanpa permisi apalagi pupun tenan, si Jerry langsung melahap mereka berdua. Kembali ke Charlie yang saat ini sedang pasea dengan bebendenya, karena Ami merasa akhir-akhir ini Charlie bertingkah aneh dan rada cicingan. Tapi Charlie hanya berkata tidak ada apa-apa, dan hanya saja sedang banyak pikiran dan tidak mau menyusahkan Amy. Namun saat sedang seru-serunya pertengkaran, tiba-tiba pintu rumah diketuk Jerry si Dracula, di mana ia meminta izin masuk dan bicara pada ibunya Charlie, dengan alasan bahwa Charlie sudah masuk ke rumahnya tanpa izin, dan jika tidak memperbolehkannya masuk serta menyelesaikan secara musyawarah, Jerry akan melaporkan perbuatan Charlie ke polisi.
Tapi Charlie memohon pada ibunya untuk tidak membukakan pintu dan membiarkan Jerry masuk, karena Jerry adalah Dracula. Walaupun kedengarannya aneh, ibunya Charlie kemudian menuruti kemauan anaknya dan mempersilahkan Jerry jika ingin lapor polisi. Karena dicuekin pemilik rumah, Jerry si Dracula pun murka. Ia lalu membawa sekop menggali selang gas. Dan kemudian beruntung ketiganya tidak terluka dan kemudian kabur dengan mobil. Namun si Jerry yang biasa dikejar si Tom kini berhasil mengejar dan mendahului mobil yang dinaiki Charlie. Sempat akan memutar, Charlie merebut kemudi dan menginjak gas sampai mobilnya menabrak si Jerry. Tidak lama kemudian, sebuah mobil menabrak mobil Charlie dari belakang. Bapak-bapak pengemudi mobil itu pun turun dan bertanya, "Kenapa berhenti di tengah jalan sampai mobil saya yang belum lunas menabrak mobil sampean?" Si bapak yang sieun melihat bebengetan si Jerry lalu masuk ke mobilnya. Tapi belum sempat pergi, si bapak keburu dicapluk si Dracula laknat. Charlie yang anak emak satu-satunya dengan jiwa satria meminta ibu dan Ami pergi, karena ia akan melawan si Jerry seorang diri. Belum sempat mengucapkan salam dari Binjai, Charlie keburu digabruk dan jatuh ke aspal yang tidak seempuk kasur. Si ibu yang tidak mau anaknya dilegleg Dracula dengan papan pengumuman menusuk punggungnya si Jerry. Beberapa saat kemudian, si ibu dibawa ke rumah sakit hospital karena shock hingga pingsan. Saat sedang ngobrol dan menceritakan semua yang dialaminya, Charlie menerima telepon dari Peter yang mana Peter kini percaya kalau Charlie sedang tidak ngawadul. Setelah melihat simbol dari foto yang diperlihatkan Charlie tadi siang, dan setelah dicocokkan dengan buku panduan perdrakulaan, Peter meminta Charlie bertemu di apartemennya. Singkat cerita, Peter menjelaskan jati diri sebenarnya, bahwa saat ia masih kecil, kedua orang tuanya tewas di mangsa Dracula, dan entah mengapa dirinya dibiarkan hidup begitu saja. Dan sejak saat itu, Peter bercita-cita menjadi pembasmi Dracula. Namun sungguh sangat disayangkan, nyalinya tidak sebesar cita-citanya itu. Dan keahlian satu-satunya yang ia miliki hanya sembunyi. Peter lalu memberi wejangan cara membunuh Dracula. Selain cahaya matahari, salah duanya adalah menusuk jantung si Dracula dengan pasak kayu, serta api yang akan membuyarkan fokus si Dracula. Saat sedang asik bercerita, tiba-tiba si Edward yang kini sudah jadi Dracula seutuhnya, datang menghampiri mereka setelah menyamar sebagai kurir. Dan konyolnya, si Peter yang merasa tidak memesan apa-apa, menyuruh si Edward masuk begitu saja. Karena kebodohannya itu, tiba-tiba Peter kabur masuk ke ruangan rahasia sendirian meninggalkan Charlie dan Amy. Edward yang kehilangan sebelah tangannya, kini mengalihkan pengejarannya pada Charlie dan Amy. Lalu kemudian, Charlie kemudian melawan si Edward sendirian, dan dengan kampak 212 warisan Wiro Sableng, si Edward pun dikampak. Sementara itu Amy mengambil sebuah pistol dan mengisinya dengan peluru perak. Dan tanpa dia sadari, si koplok Jerry sudah hadir di hadapannya. Merasa getek dengan tembakan Amy, sambil tersenyum si Jerry ngomong,
"Neng, saya mah Dracula, bukan manusia serigala di GGS." Peluru perak tidak mempan, Amy kemudian menyiramkan air suci ke mukanya Jerry, walaupun melukai Jerry sesaat saja. Edward yang masih ngajentul walau sudah dibacok, kemudian menggabruk dan nyaris menjadikan Charlie Dracula andai tidak keburu ditolong Amy. Dan dengan sebuah pasak kayu, Charlie menusuk jantung si Dracula kajajaden menjadi abu rokok. Keduanya lalu berhasil keluar dari apartemen, tapi kemudian malah masuk sebuah diskotik. Dan karena ramainya pengunjung yang tidak mematuhi prokes, keduanya terpisah hingga pada akhirnya Jerry berhasil menggigit dan membawa Amy ke sarangnya. Charlie lalu kembali membujuk Peter untuk membantunya. Namun Peter masih kekeh dengan pendiriannya semula, yang intinya ia tidak punya kawani dan lebih berpikir realistis. Lalu kemudian memberikan pasak Saint Michael yang bisa membunuh Jerry dan mengubah korbannya kembali menjadi manusia. Charlie kini bertekad bulat tidak lonjong menyelamatkan Amy seorang diri dan membeli segala macam senjata yang mungkin berguna melawan Jerry si Dracula. Singkat cerita, Charlie bertandang ke rumahnya Jerry, berniat menyelamatkan Amy. Dan tiba-tiba Peter Vincent kini datang membantu Charlie, dan keduanya mulai menyusuri ruangan ke ruangan di setiap tempat di bawah tanah. Jerry yang sudah bersiap kemudian mengunci Charlie bersama Amy yang kini sudah dirasuki racun Dracula. Saat akan digigit dengan pasak kayu, Charlie menusuk perutnya Amy. Sementara Peter yang berniat membantu, sekarang malah dikeroyok sekumpulan Dracula yang dibangkitkan Jerry. Beruntung Charlie datang kemudian menembak langit-langit, supaya cahaya matahari masuk dan membakar Dracula yang sedang mengriung Peter. Sadar jika tidak bisa berdiam diri selamanya di tempat itu, Charlie kemudian membakar baju tahan apinya dan menggabruk si Jerry. Dan Peter dengan peluru sisa menembak langit-langit hingga cahaya matahari tepat mengenai tubuh si Dracula. Dan tanpa buang-buang kesempatan, ia menusuk jantungnya si Dracula tanpa ampun. Yang membuat korbannya si Jerry kembali ke wujud manusia semula. Dan film pun tamat. Pelajaran yang harus diambil dari film ini adalah jangan suka kepo urusan tetangga. Sekian alur cerita filmnya kali ini. Jangan forget untuk like dan subscribe. Tetap sehat dan sampai jumpa.